selamat datang di channel Rasa Kita, berbagi rasa lewat untaian kata. Nah, kembali lagi Rasa Kita akan nge-review beberapa karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, gimana dengan review novel bersama Rasa Kita di video-video sebelumnya? Oke, bagi yang belum nonton silakan nonton dulu ya. Kalau udah nonton, kalian bisa tulis judul buku yang udah kalian baca di kolom komentar. Rasa Kita hadir dengan konsep literasi digital melalui review-review buku fiksi. Harapanku dengan adanya Rasa Kita, minat membaca teman-teman semakin meningkat nih. Yuk kita tingkatkan minat baca supaya menjadi generasi milenial yang kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Episode kali ini aku akan nge-review salah satu ragam karya sastra selain kumpulan cerpen atau novel, yaitu kumpulan prosa lirik. Sedikit informasi ya, bahwa karya sastra itu banyak banget ragamnya dan juga luas banget. Nggak melulu cerpen, novel, puisi, atau juga drama gitu. Seperti yang udah terlihat ya di layar video, aku akan nge-review kumpulan prosa lirik berjudul Pengakuan Pariem. Karyanya Linus Suryadi AG. Kumpulan prosa lirik yang sangat kental dengan nuansa tradisi dan juga budaya Jawanya. Kira-kira seperti apa ya kisah-kisah di dalam buku ini? Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Buku berjudul Pengakuan Pariem Dua Batin Seorang Wanita Jawa merupakan kumpulan prosa lirik pertama yang lahir dari tangan sastrawan Indonesia bernama Linus Suryadi AG. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Sinar Harapan pada tahun 1981. Wah, udah lama banget ya. Kemudian pada tahun 1999 diterbitkan kembali oleh penerbit Pustaka Belajar, yang selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 kumpulan prosa lirik setebal 314 halaman ini diterbitkan ulang oleh KPG, Kepopuleran Pustaka Gramedia. Oh iya, perlu diketahui juga ya bahwa prosa lirik adalah salah satu bentuk karya sastra dalam ragam prosa yang ditulis dan juga diungkapkan dengan menggunakan unsur-unsur puisi gitu. Kalau bentuk ataupun pencitraan mirip dengan puisi ya. Begitupun dengan bahasanya juga berirama. Khas dengan bahasa dalam puisi, syarat akan permainan bunyi bahasa gitu. Atau yang sering kita kenal dengan majas. Namun, ikatan antar kata dalam prosa lirik atau hubungan antar kalimat dalam sebuah paragrafnya lebih mendekati bentuk prosa. Gimana? Udah bisa dipahami ya? Oke, aku lanjutin dulu. Jadi gini, intinya bentuk prosa lirik itu mirip banget sama puisi. Baik permainan irama, kemudian bentuk paragraf atau lariknya. Namun antar lariknya itu bisa berpadu membentuk struktur utuh seperti hubungan antar kalimat dalam novel. Nah, sampai sini mungkin semakin penasaran ya. Jadi setelah mendengarkan review ini boleh banget langsung membaca buku ini, biar nggak bingung juga dengan bentuk prosa lirik itu kayak gimana sih gitu. Nah, di sini aku akan menampilkan bentuk prosa lirik sedikit aja ya sebagai gambaran. Melalui sudut pandang orang pertama, tokoh utama yang bernama Pariem menggambarkan dengan gamblang dan lancar bagaimana tradisi dan juga budaya Jawa yang begitu kental
berdiri di tengah-tengah masyarakat feodal, yakni hubungan antara masyarakat yang didominasi oleh kaum bangsawan. Setting dalam prosa ini berada di tahun 1970-an di Yogyakarta, karena terdapat larik yang menunjukkan keadaan pasca G30S PKI dan menyebut nama Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berkuasa pada tahun-tahun tersebut. Nah, karena bentuknya prosa lirik ya, jadi buku ini tuh tidak dibagi menjadi beberapa bab atau subbab. Jadi kayak melainkan hanya dari satu bab aja nih yang menceritakan kisahnya Pariem sejak dilahirkan sampai Pariem sendiri itu melahirkan seorang anak gitu. Artinya dari Pariem bayi sampai Pariem menjadi seorang ibu. Dengan begitu dapat dikatakan kalau prosa ini menggunakan alur maju. Sekalipun alur maju, aku benar-benar menyarankan untuk membacanya pelan-pelan. Karena substansi ceritanya itu gak ringan banget menurut aku. Jadi kalau aku ngebacanya itu harus diulang-ulang gitu, baru aku bisa paham. Nah, pada bagian-bagian tertentu, terutama ketika membahas perihal doa, dosa, dan juga falsafah hidup, itu menurut aku susah ya. Jadi aku bener-bener mengulang-ulang terus bab itu kayak gitu. Selain itu di dalam buku ini juga terdapat beberapa tembang Jawa, baik itu tembang dolanan maupun tembang mocopat, di mana tembang-tembang tersebut syarat akan pesan moral yang kental banget dengan nuansa Jawanya, baik tata krama, pergaulan antar sesama, ataupun hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu nih teman-teman. Nah, jenis dan makna dari tembang dolanan dan tembang mocopat itu bisa kalian pahami setelah membaca langsung buku ini ya. Oke. Spoiler dikit, diceritakan kalau Pariem terlahir sebagai perempuan cantik banget dari Wonosari Gunung Kidul, dari keluarga seniman gitu. Karena kerusuhan peristiwa G30S PKI, orang tuanya Pariem ini tuh kehilangan pekerjaannya gitu, hingga kemudian berprofesi sebagai petani. Demi membantu mengatasi kesulitan orang tuanya, Pariem bener-bener rela banget bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dalam Suryo Mentaraman Ngayogyakarta. Setelah rela, perlu digarisbawahi ya, karena karakter kuat dari Pariem adalah seorang yang lilo atau nerimo ing pandum dengan segala nasib hidupnya. Sekalipun dirinya harus terlahir sebagai seorang babu, Pariem benar-benar berusaha banget untuk patuh dan juga tunduk, serta mengabdikan diri sepenuhnya kepada Ndoro Kanjeng Sentono dan keluarganya. Nah, karakter ini yang membuat aku benar-benar kagum sama Pariem, karena gak semua orang bisa memiliki jiwa nrimo ing pandum. Suatu ketika Pariem ini menaruh rasa kepada anak Ndoro Kanjeng, yaitu Den Bagus Aryo Atmojo, mahasiswa filsafat di Universitas Gadjah Mada. Keduanya ini saling suka gitu, saling mencintai, cie. Nah, hingga mereka nggak lagi memandang adanya majikan dan juga pembantu. Pada akhirnya di dalam rahim Pariem tertanam benih dari Den Bagus Aryo Atmojo itu tadi. Pada bagian ini yang benar-benar membuat aku terkejut karena sikapnya Pariem yang benar-benar lilo banget. Yang Pariem miliki ini ternyata mencakup keseluruhan, nggak terbatas pada bagian kehidupan tertentu saja. Artinya Pariem rela mahkota perempuannya direnggut oleh anak majikannya atas dasar cinta. Nah, kira-kira seperti apa dampak yang harus ditanggung Pariem dan Den Bagus? Apakah akhirnya mereka akan menikah? Nah, jawabannya akan segera kalian temukan ya kalau kalian ngebaca novel ini.
Dari kisah-kisah Pariem, kita akan banyak belajar bagaimana memaknai konsep nrimo ing pandum atau menerima banget segala pemberian yang maha kuasa dengan ikhlas, atau dalam istilah Jawa kita sebut dengan legowo. Memang ya, ketika menjalankan itu tidak semudah mengucapkan kata ikhlas. Pariem adalah potret perempuan Jawa yang benar-benar menerapkan konsep tersebut dalam kehidupannya. Itulah mengapa Pariem nggak pernah sedikit pun menyesali hidupnya meskipun ditakdirkan sebagai seorang babu, serta hidupnya yang penuh lika-liku itu. Diri Pariem juga mengajarkan kita untuk tetap memegang teguh tradisi dan juga budaya di tengah kehidupan yang modern. Namun ada satu sisi nih yang tidak untuk ditiru dari dalam diri Pariem, yaitu sikap nerimonya atau kepasrahannya gitu. Ketika berhadapan dengan lawan jenis. Seperti yang udah aku katain tadi ya, mungkin itu pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Jadi aku sangat ngerekomendasiin buku ini untuk dibaca karena banyak banget wawasan dan juga ilmu pengetahuan di dalamnya. Perlu diingat ya teman-teman semua bahwa masih banyak banget kisah Pariem yang belum aku ceritain, yang belum aku sebutin. Novel ini juga bisa kalian beli dengan kisaran harga 60.000 di toko-toko buku terdekat, atau kalian bisa membaca buku versi digital resminya melalui aplikasi Ipusnas. Linknya juga ada di description box ya. Oke, selamat membaca semuanya. Mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca buku. Terima kasih sudah mendengarkan review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa dinyalakan ya. Sampai jumpa di review-review sastra selanjutnya. Selamat beraktivitas.